nggak tahu janji ya. Kami pertama kerja kami nggak tahu dengan uang. Benar. Oh kita akan kerja dapat uang segitu, itu janji ya. Ini nggak ada. Yalah, inilah rutinitas aku setiap harinya. Nih, sedang merawat pasien COVID di ruangan RSAM Bukit Tinggi. Semoga Allah melindungi kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Ini buat injeksi yang kita berikan nanti jam 10 ya. Kita siapkan dulu semuanya dari luar. Nanti kita siap semua, baru kita ini diaplus dulu, namanya aplus, dicairkan dulu. Iya. Halo. Nah, lihat Bunda. Apa? Nih, lihat cepat nih. Ya, doain aja Bunda ya. Ya. Doa semuanya. Biar Bunda sehat. Ya. Halo. Kain mana Kain? Kak Ririn mana? Ini nih Kak ini nelpon. Ini Kak ini, awas tunggu. Ciam. Jadi nggak boleh lagi yang minum ini punya Ciam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di segmen ini. Ya. Ngobrol-ngobrol kita sambil jalan-jalan. Kali ini saya menculik dalam tanda kutip. Mungkin bagi sebagian orang adalah mereka ini, bagi sebagian orang di garis bawahi, bagi sebagian orang mereka ini adalah orang-orang yang membawa virus. Bagi sebagian orang, tanggapan masyarakat sebagiannya seperti itu. Kenapa begitu? Karena mereka bekerja, bertugas, mengabdi di ruangan, istilahnya itu medan perangnya itu di dalam ruangan isolasi COVID-19. Bagi kebanyakan orang lagi, mereka ini adalah garda terdepan. Padahal kalau sebenarnya apa istilahnya ya, mereka ini adalah garda terakhir sebenarnya, garda penanganan COVID-19. Karena mereka berada di ruangan isolasi COVID-19. Di samping saya ini adalah Ibu, saya panggilnya enaknya apa nih? Kalau panggilan namanya Nevli Elvika, panggilan sehari-hari yang terkenal di rumah sakit itu panggilan Ciam. Ciam. Uni Ciam. Alias Nevi. Uni Ciam. Bunda Ciam. Tidak ada uni-uni, hanya Ciam. Oh Ciam. Tidak usah uni, tidak usah ibu. Ciam. Ada panggilan ketersayangan itu. Apa itu sejarahnya nih? Apa artinya itu Ciam itu? Gimana ya? Ciam aja. Tentunya ada sejarah nih Ciam itu apa gitu artinya. Tapi rata-rata pegawai di rumah sakit manggilnya Ciam ya. Oke nih. Saat ini kondisinya kabarnya sudah sehat, bukan sudah sehat ya, sehat ini ya. Sehat alhamdulillah. Saya terakhir kali ketemu di Ciam ini beberapa bulan yang lalu saat melakukan tugas jurnalistik mondar-mandir di ruangan Uni ini ya. Keluar masuk di daerah di ruang isolasi COVID-19 di RSAM Bukit Tinggi. Nah, saya melihat bahwa Uni yang ini berbeda. Maksudnya berbeda itu beliau melakukan tugas-tugasnya sebagai perawat memang
kita sekarang gini nih, flashback ke belakang dulu nih sambil ngobrol-ngobrol aja ini ya. Karena namanya ngobrol-ngobrol sifatnya random kan, bisa lompat sini, lompat sana. Sebelumnya Uni sudah berapa lama nih bertugas atau menjadi perawat ini? Dari RSAM ya? Ya. Tahun 1997. Oh, dari 97 ya, berarti sudah 23 tahun di RSAM. Di RSAM. Terus setelah itu berarti keliling di pertama dinas di bagian IGD. IGD sekitar 6 tahun ya. Tahunan langsung pindah ICU. ICU juga sekitar 7 tahun. Nah, kemudian jadi perawat infeksi PPI ya, di bagian bidang PI, yaitu sebagai perawat IPCN. Apa itu nih? Yaitu infection control nurse itu memantau, mengevaluasi kegiatan-kegiatan rumah sakit tentang infeksi itu. Penyakit infeksius itu? Enggak, ruangan simpan penyakitnya semuanya area. Jadi itu di bawah kawasan PPI, dan kami di PPI itu kan banyak loh bagi-bagiannya ya. Nah, kami bagian dari IPCN-nya. IPCN. Ya. Oke. Berarti dulunya sebelum adanya COVID ini pernah menangani pasien-pasien yang sejenis ya, atau bagaimana? Yang kami kan waktu itu yang sejenisnya kami kan khusus itu jantung. Ya, kemudian di ICU, kemudian khususnya jantung, dan IGD yang khusus yang untuk ruang infeksius kayak flu burung itu. Waktu pernah juga waktu akhir-akhir juga petugas di flu burung ada. Oh, berarti sempat bertugas. Tapi nggak lama. Itu kan flu burung kan nggak selama COVID. Iya. Nggak semasif COVID juga ya penularannya ya. Iya. Apa yang Uni maksudnya dari Pak ke situ dulu. Sebentar. Dari kalau tidak salah dulu flu burung itu 2005-6 ya. 2006. Sekarang dari sejak kapan ini tugas di ruangan isolasi ini? Sejak mulai awal COVID. Awal COVID udah mulai langsung. Sudah mulai langsung masuk ruangan tugas ke situ. Tugas ya. Ini menarik nih. Ruangan COVID, ruangan isolasi COVID itu adalah mungkin bagi banyak orang, atau bagi semua orang adalah tempat paling horor. Ini ya. Apalagi sekarang informasinya bagaimana begini kan. Pertama kali Uni masuk ke ruangan COVID itu bagaimana rasanya nih? Rasanya ya cemas juga ya, cuman kita kan minta ridhonya Allah. Habis kalau tidak kita lagi, siapa lagi? Karena kita terpilih berarti kita orang terpercaya. Ada prinsip. Kemudian ya namanya baru masuk ya. Waktu itu belum sebagus sekarang ini ya. Dulu tuh apa adanya. Mungkin kami juga pokoknya kayak APD begini kan kayaknya kami belum ada yang tutup sampai nggak ada celah-celah, belum. Sekarang udah dikasih ada plaster, cuma pokoknya nggak ada area angin yang masuk kan. Nah, tapi insya Allah kita yang satu aja, kita niat sama Allah. Ya Allah, siapa lagi? Kami adalah utusanmu ya Allah. Ikhlas dan sabar, dan tolong ridhomu aku minta ya Allah, itu aja niat. Insya Allah Wak Karajo dengan semangat. Kemudian memang ya ada ya kata orang kan
mati gitu. Kalau Maya sini takdirku mati, aku terima ya Allah. Bila nyawa dalam keadaan husnul khotimah gitu. Tapi tolong ya Allah, jangan matiku di sini. Anak-anakku masih butuh aku. Kan kata orang ini. Sementara kan keluarga enggak terima. Ya. Tapi yang membuat Nevi untuk semangat itu adalah anaknya yang kecil. Waktu itu kan, waktu pertama dipanggil, terus kata Pak Dedi, kita semuanya di lockdown gitu. Kalau begitu saya pergi ke perawatan. Kalau begini saya mungkin nggak bisa, karena saya punya anak sama siapa kan gitu. Nah terus ya udahlah, ada 3 orang kami keluar waktu itu dengan kondisi tidak bisa pisah dengan keluarga, satu lagi ada dengan satu penyakitnya gitu kan. Terus nyampe di rumah, bilang sama anak gini, justru dia memberi support, Bunda kami bangga, dia bangga Bunda jadi perawat COVID. Karena mungkin dia bicara di sekolah sama anak-anaknya ya, sama teman-temannya, orang susah cari orang itu Bunda. Orang tuh orang mulia, orang terpilih. Kok bisa? Jadi dia mau Bunda masuk sana, boleh, izin, nggak apa-apa, dia pisah dari Bunda nggak apa-apa. Kemana dia mau? Nah gitu kan. Ya antar ke kampung mau, nggak tempat nenek aja. Pas nenek, akhirnya kami juga nggak bisa kan. Hari pertama dinas ya udah terima, ya udah kalau dia izinkan Bunda masuk lagi. Tahu SK keluar lagi, nama saya masuk juga kan. Ini masuk dinas lagi, masuk. Ada perasaan ini nggak? Kebetulan nama ini masuk nih di dalam daftar petugas COVID kan. Ada sempat tidak menerima nggak, atau apa ya istilahnya ya, tidak yakin dengan kemampuan, atau mungkin itu tidak sih, mungkin kenapa sih saya gitu loh. Nah ada perasaan begitu nggak nih? Ada ya, tapi kita tidak nanya kenapa saya bangga karena saya orang terpilih. Tapi perasaan pasti ada ya, cemas itu pasti ada, nggak bisa kita ingkari, pasti cemas ada. Tapi kalau itu suatu kebanggaan, karena maaf, mungkin saya yang paling tua di ruang COVID umur, dari segi umur ya, yang petugas. Kemudian kalau dari segi semangat, mungkin saya lebih semangat. Tentu memang. Jadi perasaan tidak yakinkah, atau perasaan jangan-jangan yang membuat SK-nya itu salah ketik kali gitu kan? Ada nggak perasaan seperti itu nih? Tidak, batinnya itu sedikit menolak gitu? Enggak juga. Ya? Kenapa? Saya tahu orang yang milih saya itu tahu dengan diri saya. Track recordnya ya? Tahu. Karena dia bilangnya dia itu bisa. Gitu. Saya tahu. Saya sangat menghargai karena saya masih dipandangnya untuk eksis gitu loh. Ya. Berarti kalau pertama kali masuk ruang COVID itu hanya ada perasaan deg-deg apa? Ada. Ini banyak doa. Takbir. Sebelum masuk Allahu Akbar. Itu dulu awal-awal kan belum ada yang namanya, maksudnya APD itu kan belum terlalu sebanyak sekarang ya. Itu ada nih mungkin hanya pakai jas mantel hujan mungkin yang dari plastik itu, atau bagaimana? Pakai jas mantel hujan. Saya pernah hampir saya pingsan di dalam. Iya. Itu bagaimana nih kalau ini pakai mantel hujan terus ditutup apa bagaimana? Tutup semua, keringatnya minta ampun, subhanallah. Saya nggak kuat kan waktu itu. Saya keluar langsung, rasanya mau apa, udah nggak bisa, kaki ini dipijak ya. Saya keluar langsung, terus saya minum. Nah kemudian saya ganti pakaian. Nah akhirnya karena tugas masih banyak di dalam, alhamdulillah dengan berapa air minum, 2 gelas dan berapa, masih ada tugasan, saya masuk lagi, alhamdulillah segar. Itu berapa lama Uni pakai
pakai pakaiannya seperti itu? Kalau pakaian APD-nya yang jas hujan. Ya, yang tidak standar seperti Yang tidak standar yang jas hujan itu waktu itu ke AC belum ada juga. Nah, coba bayangkan AC belum ada. Itu tuh nggak cukup 2 jam. Oh, nggak nyampe 2 jam waktu itu. Saya nggak kuat lagi. Benar-benar saat itu, aduh, jangan-jangan saya yang jatuh di sini, siapa yang nolong saya ya gitu. Iya kan. Nah, siapa yang akhirnya saya keluar. Saya nggak kuat, langsung saya keluar. Saya tinggalin kerjaan dulu. Nanti saya minum di luar, saya ganti APD lagi kan. Alhamdulillah saya tuh stabil lagi sampai jam 2. Itu saat itu awal-awal itu ada berapa orang pasien yang terkonfirmasi positif saat waktu masih pakai APD yang tidak standar? Itu 2. Yang positif 1, yang ibu yang itu. Oh, ada satu pasien positif. Yang itu, yang ibu yang apa? Iya. Ibu Sunaina ya. Itu 1 orang positif dan Uni Ciam Uni mengambil resiko. Ini kan tahu nih, ini penyakit sangat infeksius, bukan? Iya nih ya. Infeksiusnya seperti masif begitulah. Sedangkan sebagai tim medis, Uni tahu bahwa pakaian yang Uni pakai itu tidak standar dan tidak aman. Nah, bagaimana nih? Pasti gimana tuh? Uni tahu ini risikonya besar gitu kan. Risikonya besar dengan penggunaan APD yang sangat-sangat tidak standar, jas hujan seperti tadi gitu dibilang dari itu kan. Tapi ini mau tidak mau harus menyentuh pasien yang terkonfirmasi positif. Itu bagaimana nih? Gimana ya, berdoa sama Allah aja. Nggak tahu ya, pokoknya kita niatnya itu nolong itu aja. Nolong gitu kan, yang rasanya cemas ya juga gitu kan, langsung nggak terbayang, seolah kita mau megang pasien itu nggak pasien apa ya, nggak pasien, bukan ke pasien yang infeksius berbahaya. Iya. Tapi setelah itu apa yang terjadi nih? Maksudnya apakah Uni sempat positif kah atau memiliki gejala? Karena kan kita tahu. Oh iya pernah. Waktu itu malam-malam ya. Oh iya. Waktu siap keringat banyak. Iya benar, saat itu kejadian. Waktu keringat banyak saya langsung mandi, nggak dinginkan badan, langsung mandi. Tahu-tahu malam itu tuh demam, menggigil, dingin sekali, dingin. Ya Allah, ini saya gini nggak? Langsung kontak si maknya jam 11 malam, nggak salah ya. Nyak, aku demamnya, badanku panas nak, menggigilnya, aku hanya makan paracetamol kan. Ya udah, Nyak gimana Nyak, mana diriku Nyak? Ya udah kecapean kali, nanya gitu. Ya kecapean Nyak. Mudah-mudahan enggak ya Nyak ya, gitu kan. Nah terus pagi-pagi Nyak masih demamnya, masih menggigilnya. Saya nggak masuk kerja dulu ya Nyak ya, saya libur, minta izin gitu. Oh enggak, Cem harus ke sini, Cem harus, yuk kita periksa labor, bisa itu resen gitu kan. Cem harus ke sini, Nyak positif nggak aku Nyak? Jangan dulu gitu, kita banyak kan. Nah terus langsung paginya langsung cek lab, alhamdulillah baik semua, langsung labor bagus semua. Waktu itu kan belum ada swab ini kan, dikasih obatnya dulu. Nah itu memang. Itu di bulan-bulan Maret itu ini ya? Ya di bulan-bulan Maret itu. Pastinya ini waktu itu mungkin udah bermalang-lang buana nih pikirannya ini ya. Wah, jangan-jangan saya ya. Karena sampai anak saya nangis. Bunda enggak corona kan Bunda? Enggak nak, Bunda enggak corona kan? Enggak. Nah gitu. Terus sampai saudara saya juga marah. Ingat anakmu kan gitu. Ini tugas saya, ini kemana saya nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Ya maksudnya waktu itu Uni pas mungkin punya pikiran nih, wah, karena Uni tahu kan, Uni menyentuh pasien terkonfirmasi kan, bukan kenapa lah. Kalau misalnya kalau orang-orang model seperti saya ini kan bisa saja, ya mudah-mudahan tidak gitu kan, menghadapi orang yang berkerumun
siapa tahu dari situ. Kalau Uni kan sudah jelas-jelas ini Jelas. Uni menyentuh itu kan, menyentuh pasien yang konfirmasi lagi kan. Iya. Itu terpikir itu enggak nih? Wah, jangan-jangan saya Terpikir. kena. Terpikir ya? Pikir malam itu. Tapi setelah itu bagaimana nih? Apakah Uni tidak saya keluar sajalah dari COVID atau bagaimana gitu? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Berpikir. Malahan saya berpikir waktu kejadian yang teman di hotel itu, yang teman di hotel yang positif, langsung kan kami waktu itu malam hari kan saya bicara sama di kamar sama dia itu. Nah, makan kuaci di kamar kan. Terus besok hasil swab keluar, ternyata dia positif. Semuanya kami kan dibawa di swab semua. Seandainya saya udah niat, seandainya saya positif, saya akan dirawat maunya di ruangan COVID. Nah, karena saya bisa dalam berbagi sama pasien dan saya bisa bekerja. Nah, itu niat ya. Sementara sambilan kan, ya. Subhanallah. Saya mau bekerja sambil 24 jam di dalam ruangan COVID. Itu niat dalam hati ya. Alhamdulillah negatif, keluar negatif gitu. Kok aneh niat Uni ya? Iya, kalau saya negatif ngapain kita berpisah dari orang gitu. Ngapain kita diam-diam kan? Baik kita di ruangan itu nyak. Tahu nggak niat aku nyak? Kalau aku positifnya aku nggak mau dirawat di ruang sananya. Aku maunya dirawat di ruangan COVID di dalamnya. Nah, aku bisa nanti kalau ada apa-apa pasien aku bisa langsung juga nolongnya. Nah, itu bilang sama maknya gitu. Wah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah tidak terjadi. Tapi kawan teman Uni yang sesama perawat itu sudah sekarang bagaimana kondisinya? Oh, yang kena positif. Iya. Oh, udah bagus. Udah sehat. Udah sehat. Alhamdulillah ya. Kan cuma 1 kali. Iya. Itu kalau menurut tracking and tracingannya dia dari mana dapatnya? Katanya waktu yang siapa ya? Waktu yang lab itu yang si Yeni. Itu tuh kalau dari hotel nggak mungkin karena kami semuanya negatif. Ya. Nah, terus mungkin waktu itu mungkin dia keluar atau gimana kita nggak tahu ya. Kemudian yang si Datuk kabarnya dia juga pergi ke Padang waktu itu. Waktu kami di hotel juga nggak apa-apa. Sementara Datuk itu positif keluar waktu dia ketahuan positif pagi. Kan bulan puasa ya. Sebelum berbuka mungkin ada 2 jam ya kami bicara tatap muka sama si Datuk di depan kamar. Terus bicara sama Datuk tentang pengalaman dia kan mau pergi berangkat haji. Jadi petugas haji, jadi kami saling berbagi pengalaman saya waktu dulu berangkat bertugas, saya bagi sama dia gitu. Sharing sering. Jadi pas dia positif, saya juga lagu gini. Saya gak bicara sama siapa-siapa. Kenapa? Nanti kalau saya kena marah lagi, masih ngobrol. 2 jam mungkin hampir orang berbuka. Ya Allah ya Tuhan. Aduh ya Allah, Datuk positif gimana? Langsung swab lagi besok kan? Iya. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Diam ya, stres ya waktu itu stres. Akhirnya negatif. Alhamdulillah. Jadi rupanya kalau kita ini udah ada orang yang akan dapat corona, sudah ada gitu, kayaknya tidak mudah pula untuk penularannya. Jadi penting itu jaga imun tubuh kita ya. Yang kuat, berpositif thinking dalam hidup ini, insya Allah. Atau mungkin bisa jadi aja Uni waktu itu tuh terkena ini. Cuman karena imun tubuh Uni itu bagus, tidak ada masalah jadinya kan. Iya. Tapi enggak juga, waktu besoknya kan langsung swab. Oh ya, negatif juga ya. Negatif, langsung swab besok pagi, langsung swab kami. Pas Datuk tuh tahu, saya nggak minta di swab ya, saya takut. Akhirnya orang kita swab semua lagi karena itu petugas swab. Ya alhamdulillah swab lagi. Udah 6 kali swab. Tapi sekarang hasil swab selamat ini negatif ya. Alhamdulillah insyaallah. Tapi ini kan banyak yang jadi
kontra lah di masyarakat kan. Ketika Uni tahu bahwa Uni itu harus ditugaskan di ruangan itu, ruangan COVID itu, bagaimana lingkungan sekitar Uni, keluarga mungkin atau lingkungan sekitar menanggapi hal seperti itu? Oke, terutama itu keluarga ya. Nah, ya. Keluarga bagaimana? Kalau keluarga, yang anak-anak yang kecil justru dia memberi semangat. Yang anak yang 2 lagi di Jakarta justru dia pikir-pikir, Bunda, ingat Bunda, macam-macam lagi nih kan. Bunda tidak bisa gini nak, karena inilah tugas Bunda. Kita serahkan aja ke Yang Kuasa. Nah, itu bagi keluarga. Ya udahlah kalau gitu Bunda, hati-hati ya. Nah, dari segi keluarga itu anaknya, dari segi kakak-kakak, memang dia gini, ingat anak-anakmu masih kecil-kecil. Nah, gitu. Doain aja saya. Ini tugas saya tidak bisa mengelak. Karena ini pilihan sekolah saya. Nah, gitu. Ya sudah, hati-hati kan gitu. Nah, itu dari segi ini. Dari segi lingkungan, tetangga, waktu pertama kita apa ya, cuek aja ya, belum ada tanggapan begini begitu ya. Ternyata kasus semakin meningkat. Nah, muncullah di sana lagi paranoid para ini ya. Nah, akhirnya 15 hari waktu corona awal kami masih di rumah. Ini anak tidur sama saya. Nah, nggak bisa dipisahkan. Nah, ada penginapan di Ben House, petugas. Nah, kami pindah ke sana. Nah, nggak ada pulang. Kita takut karena ya itulah para tetangga. Kita bukan menuduh tetangga, enggak ya, kita tahu diri aja. Gitu. Memang ada rasa was-wasnya juga. Sementara rumah disemprot-semprot semuanya. Dan pastinya itu menjadi ini ya, menjadi ada perasaan depresi nggak nih? Ada. Karena kan satu sisi kan ini melakukan tugas sebagai perawat. Satu sisi Uni punya keluarga dan lingkungan sekitar yang mungkin saat itu belum siap untuk menerima bahwa Uni ditugaskan. Ini passion Uni kan di situ kan. Nah, bagaimana sih saat itu gitu loh. Saat itu Uni harus tugas di situ, sementara Uni ada suatu perasaan ini nggak? Jangan-jangan saya membawa karir karir. Ya. Nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan. Cuman lingkungan aja yang seperti itu ini ya? Iya, sepertinya. Saya nggak ada perasaan. Cuman dengan kondisi lingkungan kayak gitu, saya kan juga kita harus tahu juga ya. Ya udah lebih baik. Kenapa saya memilih juga sementara kan rumah itu kan dekat kan. Kenapa saya juga nggak ada orang lain selain dari anak di rumah. Nah, saya juga selama ini juga kurang ke tetangga gitu kan. Kita nggak ada di tangga itu enak gitu, nggak ada yang ngumpul tuh nggak ada. Pas ngumpulnya hanya sekali sebulan gitu kan. Nggak perlu, yang sangat perlu gitu aja kan. Jadi di saat saya sakit itulah saya pengen juga nginap di tempat penginapan. Karena kalau seandainya saya sakit, saya berpikir seandainya saya sakit atau anak saya sakit, tetangga tidak akan nolong. Iya. Pasti ambulan yang akan datang ke sini. Nah, kita petugas. Nah, daripada begitu, baiknya saya nginap aja. Kemudian saya bawa anak. Nah, mungkin anak saya tinggal dari pagi sampai sore, saya pergi kan. Nah, anak juga alhamdulillah patuh, nggak kemana-mana di kamar. Saya membawa anak. Saya jujur, saya udah minta izin sama atasan, karena anak saya udah ODP sama saya dari awal gitu. Saya juga mantau anak saya gitu kan. Nah, mungkin anak saya tumpangkan ke orang sama dia udah ODP. Nah, makanya ya diizinkan sama atasan. Jadi itulah, kalau seandainya ini anak saya sakit, saya nggak ada di rumah. Nah, otomatis, itu dan salah belum satu tentu juga tetangga mau menolong juga ya. Belum Tentu juga. Kita bukan apa yang nggak akan datang, karena kita petugas pasti ambulan akan dipanggil. Nah, itu makanya saya minta ini. Itu kan artinya kan dua sisi itu nih kan. Bagaimana
ini punya tugas ini menyelamatkan pasien yang mengupayakan agar si pasien yang positif ini sembuh gitu kan di ruangan isolasi. Sementara lingkungan sekitar tahu bahwa ini kontak langsung kan dengan pasien-pasien tersebut. Nah, itu kan dilematis ya dia. Dilematis sekali kan, posisi Uni itu kan tidak dalam posisi yang sangat menguntungkan malah kan. Uni harus melakukan profesi, sementara pengabdian, sementara lingkungan tidak siap dengan kondisi Uni gitu. Nah, jadi akhirnya Uni bagaimana? Apakah stres nggak menghadapi biasalah tetangga gimana gitu kan? Lingkungannya gitu. Nggak ada stres. Kenapa? Mungkin selama ini ya bukan kita tidak mau tahu dengan lingkungan ya. Lingkungan itu sangat adem, sangat tidak ada saling Nah, jadi nggak ada terasa, hanya tugasnya yang terbayang, nggak ada lingkungan gitu. Karena kita pulang dinas langsung masuk rumah, nggak keluar. Nah, kita juga tidak ada kontak dengan lingkungan. Nah, justru kita menghindari kecemasan lingkungan lah, makanya saya ngambil tinggal di luar supaya aman. Nah, itu aja. Supaya jangan tetangga kan wajar ya, ini COVID. Nah, gitu. Makanya saya pilih tinggal di luar. Menjaga kecemasan lingkungan. Bukan saya yang cemas, menjaga kecemasan, bukan saya cemas dengan tetangga enggak. Menganukan cemas tetangga sama saya. makanya ini mengevakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih yang sama-sama kita. Ya, dan kebetulan sudah difasilitasi juga ya. Ya benar. Tapi sekarang bagaimana nih? Apakah sudah mindset masyarakat itu sudahkah welcome tentang kondisi Uni seperti ini atau bagaimana? Alhamdulillah sudah. Orang tahu semua udah terima. Saya juga udah datang ke rumah. Udah baru kemarin ya saya masuk ke rumah. Bagaimana kondisi rumah Uni setelah 3 bulan lebih ditinggal? Oh iya, pengap ya. Sudah banyak debu. Tapi ini alhamdulillah tetangga pada ini untuk nyiram bunga ditolongin. Okay. Jadi rumah kalau saya libur, misalnya Nevi libur hari Minggu atau hari apa, saya pulang nggak 2 jam buka pintu rumah. Jadi sekarang sudah mulai mendingan lah ini ya, daripada sebelumnya ya. Sudah mulai mendingan. Apa nih selama nih kira-kira 3 bulan belakangan ini kan sudah puluhan malahan ya, pasien COVID, baik yang terkonfirmasi positif maupun yang PDP-nya. Apa nih kira-kira cerita atau pengalaman yang pengen nulis bersama kami nih, yang mungkin yang tidak lupakan mungkin selama di COVID ini? Tidak ada kejadian buruk nggak atau gimana? Kejadian buruk mungkin pasiennya itu emosi kah atau stres, kan mereka sudah tanda kutip dikurung di situ selama beberapa lama kan. Ada nggak mereka melampiaskan emosinya kepada? Ada emosi. Saya mau ngapa di sini, dibilang. Ngapain? Pokoknya saya mau keluar, mau positif, mau ngapa? Tunggu dulu hasil swabnya Pak. Bapak harus sabar ya Pak ya. Ngapain udah sekian lama, udah 15 hari sabar ini bersama-sama mereka kan gitu. Pak, saya waktu itu Nevi ambil untuk diri Nevi gitu. Nevi selalu meringankan pemikiran pasien dengan bukan marah ya. Pak, coba ya, atau Ibu. Nah, ini sering banyak. Nah,
angkat teleponnya. Nih pandang dong sini nih. Ini saya berdiri di sini. Nah ini nama saya Ciang ya, atau Nevi. Nah, gitu. Lihat ya, nanti saya masuk ke sana. Gitu. Coba Bapak baru 15 hari, Ibu baru sekian hari. Saya coba bayangkan udah 3 bulan. Nah 3 bulan tidak di rumah, bisa sama keluarga. Coba. Nah habis pulang ini saya ke tempat yang disediakan. Nah, itu saya lakukan. Jadi ya Pak harus sabar ya. Hanya satu lagi swab, kalau negatif kita keluar. Nah, gitu. Banyak pokoknya tentang ruangan panas dan berbagai macam kan. Mau dijadikan apa kami di sini gitu. Oh, ada yang bereaksi seperti itu. Ada. Bagaimana Uni menanganinya seperti itu? Menanganinya ya dengan itu aja. Kalau Nevi menanganin dengan senyum aja ya, ketawa aja nggak. Ayo kita, tahu nggak obat apa ibu-ibu, obat corona ini datang dari diri kita sendiri. Kita harus happy, senyum, makan aja semuanya dimakanin, nggak ada pantangan gitu. Makan semuanya, minum air yang hangat, ini. Akhirnya, saya TikTok di dalam ruangan, saya nyanyi dalam ruangan sama pasiennya ada, kan? Pokoknya cengkrama lah gitu, nggak dianggap pasien. Pernah pasien bilang, saya senang ya di sini ya, Bu Evi. Kenapa? Waktu saya dirawat di sana, nggak tahu rawatnya sana di mana ya, saya nggak tahu. Waktu dirawatnya. Oke, menarik nih. Waktu saya dirawat di sana ya Bu Evi ya, saya ditaruh nasi. Terus ditaruh nasi di meja luar, terus diketok kaca. Itu nasi di sana gitu. Nah, kalau di sini kok langsung dibuka nasinya, langsung diantar ke meja kami. Terus kami disuruh duduk ke sini, tempat tidurnya dibersihkan. Nggak takut Ibu. Nah, kita nggak ada, rasanya kita udah pede aja ya dengan pemakaian ini, dia terutama sama Allah ya. Kita niat kita nggak menolong di dalam, siapa lagi kan gitu. Jadi Rasul Allah nggak Pak, dia merasa senang, nggak ada apa-apa di dalam ruangan, khususnya di RSAM. Bukan kita gini ya, soalnya kami tetap dekat dengan pasien gitu. Menjaga komunikasi terus sama pasien. Itu yang bilang seperti itu pasien positif atau? Pasien positif. Nggak takut Ibu masuk ke ruang kamar ini. Nggak Bapak aja yang positif Pak. Yang Dana juga nih 3 orang positif di sini Pak, dekat Bapak ini. Nggak ada, insya Allah ya, nggak. Justru mereka malah yang mengkhawatirkan. Justru mereka yang menghina Bu, jangan dekat-dekat ke kami Bu. Nah sekarang nih, ini kan sudah berjalan 3 bulan lebih dan tidak tahu juga sampai kapan ini akan berakhir ini ya. Ada merasa jenuh nanti, merasa bosan nggak? Karena ya kita tahu kan Uni yang pasti berhadapan dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif kan. Nah, pressure mentalnya seperti itu tuh sampai sekarang bagaimana nih? Ataukah ini udah nggak biasa aja atau bagaimana? Udah dia nggak biasa. Udah biasa ya? Nggak biasa. Nggak ada, jenuh nggak, insya Allah nggak ada. Justru libur panjang jenuh, pingin masuk. Oh gitu, kembali? Iya. Aduh, pingin. Waktu itu kan kami waktu kami hasil swab sebelum keluar kan waktu itu kan lama di Padang ya 4 hari ya. Nah, ya aku masuk lagi ya, belum boleh hasil belum keluar. Aduh ngapain aku tidur ya, gitu capek tahu dah tidur manja aja kamu di hotel itu tanya. Aduh udah rindu gitu. Nah, udah ini saya minta libur sekarang ya. Udah 3 bulan lebih ya. Saya minta libur, saya break sebentar bawa anak-anak kan mau sekolah. Jadi selama ini Gea kan di kamar udah 3 bulan, coba bayangkan. Alhamdulillah dia betah ya tinggal sendiri. Jadi saya minta break dulu ya, agak 4 hari. Saya mau bawa Gea main ke dia kan tanggal 13 sekolah lagi kan. Nah gitu, makanya saya libur sekarang, minta jalan-jalan bawa anak. Udah ke Padang kemarin. Tapi merasa bosan juga ya liburan ini ya? Siapa? Ini? Bosan, capek.
Kemarin saya di rumah aja kan, di hotel. Minta izin sama anak, kemana bunda? Wah sebentar capek ah. Iya bunda biasanya orang kerja, sekarang tidur. Nah itu tuh dengarkan tuh, ketika sudah bosan dulu, ketika ada PSBB diberlakukan, orang bosan di rumah pengen keluar. Kalau ini kebalik, bosan kerja malah pengen keluar, bosan liburan. Udah kerja liburan, setelah liburan yang namanya apa, passion itu nih ya, passion itu pasti memanggil untuk kita melakukan kegiatan yang harus kita lakukan kan. Saya tetap kontak walaupun saya libur, saya tetap kontak berapa orang pasien, siapa bagaimana, ibu itu udah negatif apa belum. Nah kan panggilan kan, enggak gimana ya, lain rasanya di ruang COVID ini dinas. Benar-benar ada semangat yang luar biasa ya. Bukan maaf ya, bukan apa-apanya, jangan dulu ya disangkut organ, kami nggak tahu dengan itu-itunya. Sampai sekarang itu tuh nggak ada. Nah itu ngerti aja itu-itunya. Nah semangat kerja saja. Insya Allah teman-teman, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Yang penting kita gimana kita bisa ini menanggulangi wabah ini. Nah gitu. Bukan munafik ya, bukan. Itu. Itu nggak ada. Nanti kita kerja, nggak tahu itunya di mana, kami nggak tahu sampai sekarang, tidak ada. Jangan ini ya. Mungkin bukan tidak ada nih, belum ada yang nggak tahu juga. Mungkin belum keluar gitu, belum cair katanya ya. Ya kalau rezeki tidak akan kemana. Tapi itu memang dulu pernah dijanjikan atau bagaimana? Oh, kami nggak tahu janji ya. Kami pertama kerja kami nggak tahu dengan uang. Benar. Oh kita akan kerja dapat uang segitu, itu janji ya. Ini nggak ada. Cuman kedengarannya kita dapat apa intensif. Kalau bagi saya intensif, bilang itu intensif. Saya nggak mau bilang intensif. Saya bilang intensif. Intensif. Ya udah nggak ada. Tapi yang jelas dari awal sampai sekarang niatnya cuma untuk mengabdi. Iya. Tidak mikir. Oh ya. Ya karena kalau bagi saya sini hasil kerja itu berbanding lurus dengan hasil ya. Jadi tentang itu. Itu. Jadi tentang budiah, insya Allah. Orang kan ada itu juga. Dan yang penting kita kan sebagai pegawai kita kan digaji. Gaji kita kan nggak ada. Jadi kalau ada itu juga tuh rezeki. Ada. Janjinya pemerintah kan ada. Tapi mudah-mudahan kembali lagi ke rezeki tidak akan kemana. Mantap tuh nih ya. Prinsip seperti itu mantap nih. Karena kalau kita bekerja, ya saya ingatkan, kalau kita bekerja uang yang utama tidak akan jadi. Ikhlas ini ya. Ikhlas, insya Allah. Kalau rezeki itu kan terletak bukan di uang aja. Contoh, udah berapa lama kita petugas, insya Allah alhamdulillah badan sehat, happy selalu, kompak selalu di ruangan, enak. Saya rindunya sama teman-teman yang kompak. Teman-temannya sangat luar biasa, teman-teman di sana semua. Udah rasa sehati gitu. Padahal itu diambil dari ruang sini, ruang sana. Iya ya. Tapi sampai di COVID kami alhamdulillah bisa bersatu. Tidak ada egosentris. Insya Allah, yang ada juga ya, namanya kita manusia ya. Tapi itu bisa kita satukan. Ya namanya saya umur sekian, anak-anak sudah seangkatan anak saya, nggak ada ya. Tapi saya bawa dia sebagai teman. Kalau kita bawa dia sebagai dia anak, ego kita akan muncul. Saya udah tua kan. Enggak, saya enggak. Ini anak teman semua gitu. Oke. Jadi 45 menit ini. Nggak terasa ngobrol seperti ini udah 45 menit, hampir 1 jam. Kondisi pasien sekarang bagaimana nih kira-kira di ruangan isolasi? Kondisi pasien alhamdulillah aman dan bagus ya. Cuman kan yang menjadi masalah itu kan ada penyakit lainnya gitu kan. Komorbid
itu. Nah itu sementara kalau itu kemarin itu ada pula itu kan negatif juga hasilnya kan, pindah. Tapi insya Allah kalau permasalahan yang di ruang COVID insya Allah nggak ada dengan pasien, malahan pasien yang cemas masuk malahan dia merasa senang. Waktu itu ada yang bapak apa ya namanya, bapak yang dari Baso itu, yang apa namanya itu ya, dia berpikiran masuk ruang isolasi. Dia katanya kayak isolasi, dia tuh dicekap sendiri di ruangan yang gelap, penjara gitu ya. Penjara. Tak tahu waktu itu saya nerima dia, saya ajak enjoy gini. Terus gimana Pak? Terus dia kontak sama istrinya. Istrinya mau datang dari Jakarta. Nggak usah, ternyata di sini enak. Tidak begitu yang saya bayangkan. Ternyata bagus, baik, nggak apa-apa. Rasa di hotel katanya kan. Nah, aman di sini aman, semuanya petugasnya bagus, baik gini gitu kan. Ini dia enjoy, nggak ada ini. Jadi orang bayangkan kan takut gitu. Ada wawancara sama bapak itu, gimana perasaan bapak? Enak. Ya kan kadang karena yang namanya istilah ruang isolasi itu kan konotasinya gimana gitu nih kan, imajinasi orang jadi liar gitu kan. Bahwa dia akan dikungkung di satu ruangan tertutup, tidak boleh ngapa-ngapain selama waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Iya. Ya, tapi faktanya tidak begitu ya. Tidak begitu. Ini terakhir nih untuk kami atau masyarakat yang ini, kawan-kawan kita yang lagi menyimak ini, apa pesannya terhadap masyarakat nih? Terhadap katakanlah seperti yang kita bicara obrolan dari tadi kan, ada mendapatkan diskriminasi segala macamnya gitu kan. Nah, apa nih yang bisa disampaikan ke audiens? Yang terutama ya, inilah satu wabah yang kita patuhi aja protokol kesehatan keluar, itu terutama. Jangan dianggap ini nih suatu menakutkan, dan jangan pula dianggap dianggap sepele gitu ya. Karena apa? Ikutin dia mau, sekarang kan PSBB tidak ada lagi, jadi kita tetap melakukan protokol COVID-19. Contoh keluar pakai masker. Nah, kemudian sering cuci tangan benar. Kemudian atur jarak benar. Nah, itulah yang dilakukan. Nah, kebersihan badan, mandi setelah habis bepergian, ganti baju terutama ya. Nah, itu. Kemudian cukup asupan makanan ya, gizi yang cukup. Nah, kemudian kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kalau toh mau perlu juga, mau ini lakukan protokol kesehatan. APD ya, minimal APD, masker. Cuci tangan. agar masyarakat ini tidak terlalu fobia bagaimana nih? Kan tidak. Ini kan sudah jelas medan laga perangnya itu di situ kan. Yeah. Agar masyarakat itu lebih paham lah nih. Bagaimana nih? Ya istilahnya ya, kalau sekarang intinya jangan terlalu takut ya, karena virus corona itu tidak mudah pula. Kata orang kan, kena takut semua kan. Kemudian ada kena satu, ini contohnya di rumah ini kena, semprot lingkungan semuanya. Tidak kayak gitu sebenarnya. Bukan, virusnya itu bukan menyebar kemana-mana juga gitu kan. Kena ada area-areanya. Nah makanya kalau kita pegang ini, cuci tangan kan, begini gitu. Kontak kalau pakai masker insya Allah nggak apa-apa. Nah ya. Nah terus apa ya, jaga imun terutama. Tubuh kita harus kuat. Kayaknya ya, bukan, jadi sebenarnya OTG mungkin banyak ya, udah banyak, cuman dia imunnya bagus, dia enggak ada kenapa. Yang kita takutkan itu kita yang imunnya yang nggak kuat, deh itu yang menular. Nah, dia obatnya dengan diri kita sendiri karena bisa. Nah, minumlah air hangat, minum buah-buahan yang sifatnya merah, contohnya tomat, jus naga, semangka, pepaya. Kalau bikin jus usahakan jangan pakai gula. Hindari
makan yang dingin, minum makan yang dingin. Nah, gitu. Tapi mungkin mewakili suara dari kawan-kawan Uni yang tidak hanya di RSAM nih, di rumah sakit lain lah, yang sampai saat ini masih terkarantina ya. Nah, ada nih mungkin pesan atau apa terhadap kawan-kawan Uni sejawat Uni? Pesan selalu semangat. Nah, pesan selalu semangat, bekerja dengan ikhlas, ya. Insya Allah rezeki tidak akan kemana. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak obrolan mungkin agak sedikit berat mungkin bagi sebagian orang. Bagi kami ini adalah ngobrol-ngobrol biasa, dan semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah atau sesuatu yang baik dari kami yang kami obrolkan. Akhir kata, Uni sehat selalu nih, mudah-mudahan si COVID ini segera selesai di permukaan bumi ini, dan